我们是带着自己的雄心来到这里打这场比赛，我们全力以赴地准备了这场比赛。 Semuanya dibuat terkejut. Begini pengakuan pelatih Cina soal laga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Masih belum move on. Jordi Cruyff sampai bilang gini soal atmosfer supporter di stadion usai timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Semuanya dibuat terkejut. Begini pengakuan pelatih Cina soal laga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, ungkap misi timnya di 2 laga sisa ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina saat ini berada di peringkat terbawah grup C ronde ketiga. Tim asuhan Branko Ivankovic masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, pintu untuk lolos langsung sebagai 2 tim terbaik sudah tertutup. Dan satu-satunya pintu terbuka melalui lolos ke ronde keempat. Pasalnya, Cina masih terpaut 3 angka dari timnas Indonesia. Masih ada 2 laga sisa yang harus dilalui oleh Cina agar bisa mengamankan tiket ke ronde keempat. Timnas Indonesia menjadi lawan pertama pada 5 Juni 2025 di Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menghadapi Bahrain dalam laga hidup mati di Rifa. Pelatih asal Kroasia tersebut tak ragu untuk mengincar kemenangan di 2 laga sisa. Sapu bersih kemenangan bakal jadi satu-satunya cara Cina bisa memenangkan tiket ke ronde keempat. 2 laga berikutnya di bulan Juni adalah kunci, ujar Branko Ivankovic dilansir dari Reuters. Kami harus bertarung untuk kemenangan, ujarnya. Cina punya modal positif atas 2 lawan terakhirnya. Tim asuhan Branko Ivankovic berhasil menyapu bersih kemenangan di pertemuan pertama. Cina meraih kemenangan perdana saat mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1 di Qingdao. Wulei dan kawan-kawan juga berhasil mencuri kemenangan di markas Bahrain dengan skor 0-1. Kemenangan tersebut jadi bekal Cina untuk melalui misi mustahil. Branko Ivankovic mengaku tidak senang dengan hasil pada laga lawan Australia dan Arab Saudi bulan ini. Cina kalah dalam 2 laga tersebut. Hasil tersebut jelas tidak diinginkannya dan ingin ditebus di 2 laga tersisa. Ini bukan hasil yang tidak kami inginkan, ujar Branko Ivankovic. Australia tampil lebih baik di babak pertama dan mencetak 2 gol. Sedangkan kami tampil lebih baik di babak kedua. Sayang sekali kami tidak mampu mengkonversi 1 pun peluang kami, ujarnya. Masih belum move on. Jordi Cruyff sampai bilang gini soal atmosfer supporter di stadion usai timnas Indonesia kalahkan Bahrain. Penasehat teknis Jordi Cruyff masih terkesan dengan atmosfer yang dirasakannya saat mendampingi timnas Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia menjamu Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK pada Selasa 25 Maret 2025 malam. Pertandingan itu dihadiri oleh 69.599 penonton. Timnas Indonesia memberikan kado kemenangan untuk penonton Timnas Indonesia yang hadir di stadion maupun yang menonton di layar televisi. Tim besutan Patrick Kluivert itu menang dengan skor 1-0. Suasana yang luar biasa, tulis Jordi Cruyff di Instagram. 3 poin dan masih terkesan dengan dukungan penggemar yang biasa di Indonesia. Menghadapi ribuan supporter tentunya bukan hal baru bagi Jordi Cruyff. Sebelumnya ia pernah berkarir sebagai pemain. Tercatat pria asal Belanda itu membela sejumlah klub. Jordi Cruyff sempat membela Barcelona, Man United hingga Espanyol. Ia juga sempat mencatatkan 8 caps untuk timnas Belanda. Sementara itu, kemenangan ini menghidupkan asa timnas Indonesia dan penggemar untuk tampil di Piala Dunia 2026. 3 poin membuat timnas Indonesia tetap berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Timnas Indonesia selisih 1 poin dari posisi ketiga Arab Saudi. Skuad Garuda terpaut 4 poin dari posisi kedua, Australia.
Jepang sudah mengunci juara grup C dan telah lolos ke Piala Dunia 2026. Itu artinya tersisa jalur runner-up untuk lolos langsung. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih memiliki peluang dengan menuntaskan pertandingan di putaran keempat. Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan terakhir pada Juni. JIZS DKK akan melawan Cina di Kendang pada 5 Juni. Setelah itu bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Tim Nasional Indonesia U17 versus Iran. U17 jelang Piala Asia. U17 2025 menarik untuk diketahui, sebab laga tersebut merupakan pertandingan uji coba sebelum pasukan Nova Arianto beraksi di Piala Asia U17 yang digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan sebelum turun di Piala Asia U17 2025. Evandra Florasta dan kawan-kawan tepatnya tengah menjalani pemusatan latihan TC di Uni Emirat Arab UIA. Tak hanya sekadar TC, Timnas Indonesia U17 juga diagendakan menjalani sejumlah laga uji coba. Laga uji coba pertama sudah dimainkan dan Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, berhasil menang atas Cina U17 dengan skor 1-0. Kami terus mempersiapkan Timnas Indonesia U17 yang akan bertanding di Piala Asia U17 di Arab Saudi pada April mendatang. Saat ini Timnas U17 sedang menjalani pemusatan latihan di UAE dan dijadwalkan menjalani sejumlah pertandingan uji coba, ujar Erik dalam akun Instagramnya. Dikutip Jumat, 28 Maret 2025. Dengan pemusatan latihan ini, kami ingin Timnas U17 semakin siap untuk tampil di Piala Asia dan bisa membawa skuad Garuda tampil di panggung dunia, tambah Erik. Timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Cina U17 jelang Piala Asia U17 2025. Setelah menang atas Cina, Timnas Indonesia U17 ditahan UEA U17 pada Rabu 26 Maret 2025. Garuda Asia tepatnya ditahan tim muda UIA dengan skor 2-2. Setelahnya, Timnas Indonesia U17 diagendakan melawan Iran U17. Sejatinya, Timnas Indonesia U17 dijadwalkan melawan Australia U17. Namun laga tersebut digantikan dengan melawan Iran U17. Sejauh ini, PSSI tak memberitahukan akan live di TV mana laga Timnas Indonesia U17 versus Iran U17. Bahkan waktu kick-off juga belum diketahui secara pasti. Satu hal yang pasti, laga Timnas Indonesia U17 versus Timnas Iran U17 akan dimainkan pada Sabtu 29 Maret 2025.